Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu yang kemarin tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran yang kedua tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran yang terpuji. Baik anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, kita awali hari ini dengan senyuman, semangat, dan juga doa. Dengan kita mengawali hari ini dengan senyuman dan juga semangat, mudah-mudahan setiap apa yang kita inginkan dan juga pembelajaran yang akan kita hadapi mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibukakan pintu-pintu kepahaman bagi kita semua. Dan yang kedua adalah dibarengi dengan doa, karena kita selaku umat muslim dianjurkan untuk selalu mengaitkan dalam setiap apa yang kita lakukan itu selalu ada Allah dalam setiap kegiatan kita. Maka dari itu kita akan selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah, dibukakan pintu-pintu kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tujuan pembelajaran pada bab ini adalah yang pertama, mampu memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, menunjukkan makna diturunkannya kitab suci Al-Quran. Baik, anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, kitab Allah adalah petunjuk ataupun pedoman dalam kehidupan. Petunjuk kepada siapa? Petunjuk kepada umat manusia untuk berperilaku. Berperilaku terhadap siapa saja sih? Ya, yang pertama adalah hubbullah, berperilaku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berperilaku dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah berperilaku dengan hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat adalah berperilaku dengan diri sendiri. Dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke muka bumi ini, kita akan diajarkan bagaimana cara berperilaku ataupun akhlak dengan Allah, kemudian bagaimana cara berperilaku dengan manusia, bagaimana berperilaku dengan hewan ataupun dengan tumbuhan, dan bagaimana juga berperilaku dengan diri kita sendiri. Nah, yang pertama adalah ajaran terpuji kepada Sang Pencipta. Berperilaku kita kepada Allah adalah salah satunya adalah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat. Makanya kita tidak boleh meninggalkan sholat yang 5 waktu yang wajib. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk selalu meminta kepada Allah, menyuruh kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah berperilaku kepada sesama manusia. Di gambar yang pertama adalah seorang anak yang saling bersalaman dan juga saling tolong menolong terhadap yang lainnya. Artinya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan mengajarkan kepada kita, terkhusus kepada sesama manusia, untuk saling menyayangi satu sama lainnya. Tidak boleh saling menghardik, tidak boleh saling mencaci satu sama lain, karena itu tidak diajarkan oleh Rasul dan juga tidak diajarkan dalam kitab-kitab Allah. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Maka dari itu kita tidak boleh untuk saling menghina, tidak boleh saling mencaci teman kita. Yang harus kita lakukan adalah saling menyayangi dan saling membantunya. Kemudian ada ajaran terpuji kepada hewan dan juga tumbuhan. Yang pertama adalah kita harus saling menyayangi kepada makhluk-makhluknya Allah yang ada di dunia ini, baik itu kepada manusia maupun kepada hewan dan juga tumbuhan. Kalaupun kepada hewan, tidak boleh kita menyakiti hewan tersebut. Kepada tumbuhan juga kita harus selalu menjaga dan merawatnya.
supaya kehidupan tumbuhan itu dan juga kehidupan hewan tetap terjaga. Apabila kita merusak lingkungan, tumbuhan kita rusak, kemudian pohon-pohonan kita rusak, maka akan menimbulkan kerusakan bagi kita juga. Kemudian yang keempat adalah sifat ataupun ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitabnya adalah dengan berakhlak kepada diri kita. Bagaimana cara berakhlak kepada diri kita? Salah satunya adalah menjaga kebersihan diri, baik itu pakaian, kemudian tempat, maupun tubuh kita. Tubuh yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat ruh dan juga jasad. Jasad ini harus kita jaga. Jasad ini tidak boleh kita sia-siakan. Artinya jasad ini harus kita rawat. Jasad yang artinya fana ini pun juga harus kita jaga kebersihannya. Memotong kuku, sering mandi, itu niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian juga dalam jasad ada ruh. Kalau jasad makanannya adalah makan nasi, kemudian makan roti dan sebagainya, ruh pun juga sama. Ruh juga ingin makan. Makanannya apa? Makanannya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian makanannya apa? Makanannya adalah nasihat-nasihat yang bermanfaat, yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kesimpulannya, anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, mengenal Allah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 5 ini adalah yang pertama Al-Mumit, yaitu Allah Maha Mematikan. Yang kedua adalah Al-Hayyu, Allah Maha Menghidupkan. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, Allah yang Maha Berdiri Sendiri. Dan Al-Ahad, Allah yang Maha Esa. Semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah. Di antaranya adalah yang wajib kita ketahui, kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi ataupun utusan Allah. Yang pertama kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran, penyempurna daripada kitab-kitab yang lainnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala semuanya membawa ajaran yang terpuji. Maka dari itu anak-anak, kita semua harus bisa meneladani dan juga harus bisa mengambil pelajaran dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada orang-orang yang ahli ilmu, dan juga mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam golongan-golongan ahli ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.